gayahilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, termasuk hari ini kita dimudahkan langkah kita dimudahkan hati kita untuk bersama-sama bergabung di Syishas TV bersama dengan dua dai berbagi. Kami mengucapkan selamat bergabung jamaah Zoom ya dari berbagai lokasi, dari berbagai tempat, dan juga ini ada yang baru bergabung ini pertama kali mungkin ya dari teman-teman komunitas nasyid Jabodetabek. Kami mengucapkan selamat dan insya Allah kelihatan akan membuat komunitas nasyid berskala nasional ini. Dan juga kami mengucapkan yang kepada yang lainnya yang di Zoom ya untuk selamat bergabung dan terima kasih. Dan juga bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk, Koko Kongko pikirin urusan dunia dan akhirat. Baik, untuk mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya, kemudian juga memberikan hidayah kepada kita semua. Yang hidayah itu kita butuhkan dalam diri kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali acara kita ini, mari sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohay Atali. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga yang membacakan dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tema kita. Ini mungkin tema yang lagi hangat juga ya, dan tentunya kita menyadari bahwa ini sekarang tahun 2023 menjelang tahun 2024 akan ada perhelatan akbar ya, Pilpres dan juga Pileg ya. Nah, di mana pada pemilihan tersebut semua unsur masyarakat akan terlibat. Ya, termasuk juga para ulama ya juga akan terlibat di dalam kejadian ataupun peristiwa tersebut. Nah, ini yang akan kita sampaikan, kita akan angkat bagaimana peran ulama atau kiprah ulama itu di panggung politik gitu. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari peran ulama. Ya, sejak awal sebelum kemerdekaan, ya pada awal berdiri dulu kita tahu Muhammadiyah berdiri, kemudian Nahdlatul Ulama, dan sebelumnya ada Syarikat Islam, kemudian menjadi Syarikat Dagang Islam. Nah, ini ada peran ulama yang sangat kental di dalam panggung perpolitikan bangsa dan negara kita. Nah, sampai saat ini pun peran ulama tersebut tidak pernah lepas. Permasalahannya adalah ketika kita menghadapi peristiwa yang namanya politik praktis, nah seringkali ini menjadi sesuatu yang dilematis. Dilematis artinya adalah bagaimana kemudian ulama berperan ketika di dalam politik praktis ini kan setiap
kita ambil contoh lah, misalkan saat pilpres begitu ya, setiap orang ini memiliki kecenderungan ya kepada masing-masing pilihannya. Dan tentunya kalau kita melihat ya, karena sebagian besar masyarakat kita adalah beragama Islam, ya pasti akan melibatkan keberadaan umat Islam dalam peristiwa tersebut. Nah, keberadaan ini juga tentunya tidak bisa dilepaskan dari ulama yang berperan untuk membimbing masyarakat. Nah, problemnya adalah sampai sebatas mana kemudian ulama itu bisa masuk dalam panggung politik praktis. Walaupun pada saat ini kita berbicara dalam konteks politik yang lebih luas, artinya bukan saja kita bicara tentang politik praktis, tentang siapa memilih siapa, tetapi lebih kepada bagaimana ulama ini memiliki peran yang lebih luas ya, untuk membangun suasana politik bangsa Indonesia ini agar lebih baik ke depannya. Nah, kita pun tidak bisa melepaskan bahwa kenapa ulama ini ikut berperan dalam panggung politik, karena kita sadar betul bahwa Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin ya seharusnya memberikan peran, memberikan rahmat kepada seluruh alam, termasuk apa yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi di dalam suatu masyarakat, di dalam suatu negara, tidak terlepas dari konsep rahmatan lil alamin. Nah, kemudian juga kita paham bahwa Islam ini memiliki dasar udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara total. Nah, artinya adalah ketika kita bicara totalitas dalam beragama, tentunya masalah politik yang menjadi bagian dari umat Islam ini tidak bisa dilepaskan dari Islam itu sendiri. Nah, apakah kemudian kita sebagai umat Islam harus alergi terhadap politik yang ada? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kemudian ulama berperan di dalam politik, tetapi bisa memberikan kontribusi positif sehingga suasana politik yang terjadi di negara kita ini tidak menjadi panas gitu loh, tidak terjadi benturan antara satu masyarakat yang barangkali memiliki kecenderungan ke satu orang dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu sebelum memasuki ataupun ini adalah sebenarnya ancang-ancang ya yang harus kita sama-sama mencoba untuk membenahi dari awal, sehingga nanti ketika kita memasuki pada masa-masa yang sebenarnya gitu, kita tidak mengalami yang namanya kekagetan politik gitu. Nah, inilah yang akan kita bicarakan. Baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembekalan. Kita akan saat malam ini kita akan mendengarkan ke kuliah politik yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atali sebagai kandidat doktor dari Universitas Asy-Syafi'iyah. Ya, amin dong. Masya Allah. Ya, silakan Ki Moh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin udkhulu fis silmi kafah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Agus Idwar dan seluruh bapak-bapak jamaah Majelis Kopi Uduk dan seluruh jamaah Zumiyah. Dua dai berbagi Shisha TV dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ya, kita hari ini kembali bersama, ketemu meskipun tadi belum ngomong sudah dikasih beban ya. Dokter dokter, kodok naik motor apa gitu. Mudah-mudahan dokter sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang politik, ada sebagian orang yang alergi. Udahlah jangan masuk-masuk politik. Bahkan saya termasuk orang yang dulu dalam kategori yang beridealis. Ngapain lo usah politik? Kemudian waktu berjalan, ternyata kalau tidak berpolitik, nanti politik dari ruang lingkup terkecil akan diambil oleh orang yang ahli politik tapi tidak ahli agama. Terus bicara ke belakang lagi, oh ternyata Islam dibangun dengan politik.
Meskipun politik Rasulullah dengan politik saat ini yang terjadi dimanapun itu sangat berbeda. Politik Islam mencari kebenaran, politik saat ini dicari adalah kemenangan. Kalau sudah pola dan tujuannya berbeda, pasti akan jauh yang dicapai, jauh yang dialami oleh warga yang berada dalam satu negara. Kalau mencari kebenaran, maka yang dicari jalan kanan yang halal, yang baik. Tujuannya adalah sesuai dengan syariat agama. Kalau mencari kemenangan, yang penting menang. Kanan kiri, halal haram, hak batil, sikat. Yang penting judulnya menang. Dari niat bisa jadi benar, tapi kalau cara salah tidak nyampe kepada tujuan. Sementara slogan kita pada hal apapun, niat, cara, dan tujuan harus satu arah. Niat baik, tujuan baik, cara tidak baik, nggak nyampe. Niat baik, cara baik, tujuan nggak baik, nggak nyampe. Cara baik, tujuan baik, niat nggak baik juga nggak nyampe. Bahkan tidak cukup baik yang supaya diterima oleh manusia, harus benar. Kalau sudah bicara benar, maka proyeksi dan orientasinya adalah urusan dengan ketuhanan. Orang Islam berarti sesuai dengan syariat Islam, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berpolitik, bahkan dalam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Dengan konsep Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat, 1.027.000 huruf, 77.439 kosakata itu. Di dalamnya Allah mengajari kita dengan politik. Bahkan menurunkan ayat Quran itu bagian politik. Dari Lauhim Mahfuz ke Sama'id Dunia langit pertama 30 juz seperti yang kita baca. Awalnya Fatihah, ujungnya An-Nas. Kemudian dari Sama'id Dunia langit pertama dunia turun lewat Jibril kepada Rasulullah, kepada umat, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dibuka dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ditutup dengan surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian jadinya seperti yang ada dalam Al-Quran yang kita genggam. Itu pun caranya cara politik. Rasulullah selesai masuk zaman khilafah, Khulafaur Rasyidin, politik. 3 tahun yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq. Tahun pertama bagaimana mengurusi orang-orang murtad karena Nabi wafat. Tahun kedua bagaimana ngurusin nabi-nabi palsu dan aliran sesat. Tahun ketiga mulai membuka Syam dan Persia. Kemudian 10 tahun Umar ibnu Khattab, ya, Amirul Mukminin, berpolitik juga. Ya, bagaimana menyebarkan, membuka Bizantium, Konstantinopel, kemudian Rum, Persia, Roma. 10 tahun hebat. Tahun ketiga, khilafah yang ketiga, Utsman ibn Affan, pembangkitan ekonomi. Bahkan zaman Ali bin Abi Thalib, ya, sudah mulai ada kericuhan pun tidak lepas dari politik. Sampai di masa Abbasiyah. Abbasiyah itu abad 8 sampai abad 13 Masehi. 500. Yang dikenal dengan manhaj nubuwah. Yang digunakan adalah syariat Islam. Mulai masuk abad ke-14 namanya manhaj Jabariyah, otoriter. Peperangan, penjajahan dimulai saat itu. Ya, kita kenal di zaman Abbasiyah itu. Kalau di zaman khilafah yang pertama termasuk imam a'immatul madzhab, 4 imam mazhab itu juga mereka menjadi penasihat dalam politik. Imam Hanafi 80 Hijriah, Imam Malik 179 Hijriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah, Imam Ahmad bin Hambal 256 Hijriah, kemudian sampai pada imam-imam mujaddid sebelumnya, Mujahid Fatawa, Mujawid Ulama, ya. Mereka 261 sampai abad selanjutnya. Masuk Abbasiyah, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus. Mereka terjun dalam politik, memberikan nasihat meskipun tidak menjadi pejabat, tapi benar-benar ikut mengurusi. Masuk lagi zaman Bani Umayyah di Spania, Spanyol. Abad ke-8 sampai abad 11, itu masa kemasan. Itu juga sama, manhaj nubuwah. Jadi ketika Islam SDM-nya baik, kemudian diterapkan ajaran Islam,
ya, sebagian wilayah-wilayah yang sudah dibangun, dibuka oleh Khulafaur Rasyidin dengan syariatnya Allah, bangkit Islam dengan manhaj nubuwah. Manhaj nubuwah berarti kurikulumnya kurikulum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dinasti, kalau di Umayyah itu ada namanya Ibnu Hazm. Kalau selanjutnya India, dari abad 8 sampai abad 18. Itu juga menggunakan manhaj nubuwah. Kita kenal di sana ada Syekh Waliullah Dehlawi. Ya. Kemudian ada namanya Muhammad Ali Jauhari. Abna di Mesir Ibnu Ruz. Ya. Muhammad Abduh di Mesir. Mereka adalah penasihat-penasihat ulama-ulama yang terjun membenahi, ikut menaungi kerajaan, republik, negara, dan terjun di dalamnya. Termasuk yang seperti tadi saya sebutkan bahwa Ibnu Hazm ini seorang negarawan. Ya. Sampai akhirnya pengembangan politik di dunia masa kini di abad ke-20. Tantangan kita adalah ketika berdemokrasi, ada bagian demokrasi sekuler. Urusan agama tolong di dalam, pemerintahan, bisnis, politik berdiri sendiri. Kemudian tantangan lagi demokrasi di Indonesia adalah demokrasi pluralisme. Yang semua menginginkan toleransi dan mereka punya slogan semua agama itu sama. Kalau semua agama sama, hari ini kita Nasrani, besok Islam, besok Hindu, Buddha. Iya enggak secara logika ya? Nah, maka dari sejarah itu, ya, ulama punya peran penting berkaca kepada apa? Kepada politik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Politik Nabi berkeadilan. Ya, saya mencatat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam demokrasi, ayat yang tadi saya baca. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Sifat kenabian yang 4, sidik, tablik, amanah, fatonah. Ya, sidik jujur, tablik menyampaikan, ya. Kemudian fatonah cerdas. Ya, amanah menjaga kepribadian dirinya. Kemudian konsep politiknya 5. Tadi ayatnya saya baca, lintalahum. Lembut. Ternyata seorang pemimpin harus lembut. Nah, ini bisa jadi kacamata kita politik di rumah. Politik tingkat RT, RW. Ya, kemudian sampai level paling tinggi. Yang kedua, fa'fu anhum. Ya, memaafkan. Nah, ini PR juga. Ya. Kita kadang egonya tinggi. Laki-laki pakai logika, perempuan pakai perasaan. Kira-kira nyambung nggak? Hah? Halo? Saya lihat wajahnya kayaknya galau semua ini. Ya, laki-laki pakai logika, perempuan pakai rasa. Maka fungsi agama untuk bisa mengawal itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsep kepemimpinan wastaghfir lahum. Selalu memintakan ampun kepada Allah atas yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat adalah wasyawirhum fil amri, senang diskusi. Padahal Nabi kalau apa-apa tinggal nanya sama malaikat Jibril. Bagaimana Jibril nih? Bagaimana wahai Jibril? Tapi enggak, itu menyontohkan kepada umat sebagai suri tauladan, qudwatun thayyibah, uswatun hasanah, begini loh pemimpin. Ya, termasuk sebagai kita ketika mengajari anak-anak kan demikian. Anak laki-laki kasih pilihan, anak perempuan jangan dikasih pilihan. Ya. Karena sangat jelas nanti efeknya di belakang. Nah, yang kelima, faidza azamta fatawakal. Jadi 5 nih kepemimpinannya. 1, lembut. 2, memaaf. 3, bermusya. 4, memintakan ampun kepada Allah. 5, tawakal. Nah, oleh karena itu dari sini Nabi punya bagaimana politik Nabi itu. 1, keadilan. 2, musyawarah. 3, diplomasi. Nabi selalu diplomasi. Ya. Meskipun di zaman Umar yang terkenal dengan Al-Faruq, pembeda yang hak dan yang batil,
Yang saya sering sebutkan suratnya Umar kepada seluruh raja-raja yang akan dibuka wilayahnya dalam agresi itu. Aslim taslam awid fa'il jizyah wa illa fala nahnu qaumun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Masuk Islam selamat, kalau tidak mau Islam bayar upeti, bayar pajak, karena disesuaikan dengan wilayahnya. Kalau tidak sama sekali, hati-hati, kami adalah sekelompok kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian wahai para raja-raja mencintai kehidupan. Wah. Ya. Kemudian juga penyebaran Islam secara damai. Dikenal Islam sebagian kelompok di luar sana yang tidak membaca dan tidak tahu sejarah. Quran di tangan kanan, pedang di tangan kiri. Padahal tidak demikian. Nabi tidak akan buka itu langsung dengan peperangan. Diplomasi dulu. Kemudian penyebaran agama secara damai. Penyebaran agama secara damai pun bukan kepada mereka yang memang sudah beragama. Kalaupun ada yang masuk Islam karena akhlak-akhlak para pejuang kaum muslimin muslimat saat itu di zaman Rasulullah SAW. Kemudian kebijakan ekonomi sosial, ya, dibangun ekonomi. Kemudian juga hak asasi, ya, keadilan, diplomasi, hak asasi, kebijakan ekonomi sosial, kemudian penyebar Islam dengan baik. Itu adalah bagian-bagian politik. Jadi selama kurang lebih fase 13 tahun di Mekah, 3 tahun dakwah sir dari pintu ke pintu, 10 tahun di Mekah dakwatul jahar dengan dakwah dibuka, kemudian 10 tahun di Madinah dengan fase ayatun muhkamat, hukum-hukum, kemudian bagaimana menerapkan tentang la fadla li arabin wala ajamin illa bitaqwa. Hebat. 23 tahun rampung, Rasulullah SAW memberikan semua contoh-contoh kehidupan sebagaimana hadis yang sering kita baca. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian dalam rangka memberikan contoh kesempurnaan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada semesta, akhlak kepada semua yang ada Allah ciptakan. Dan ini membutuhkan ilmu. Maka dalam Islam itu ada fikih siasah, fikih politik. Ya. Dan ini PR buat kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi politik Indonesia? Demokrasi dan Islam. Apakah Islam menerima demokrasi? Menerima. Ya, tapi contohnya kemana? Kalau contohnya Barat, hati-hati. Karena secara umum mereka tidak berkiblat kepada syariat Islam. Kita lihatlah contoh filmnya aja, mereka tanpa batas. Halusinasi, imajinasi tanpa batas. Pada sisi entertain, hiburannya. Pada sisi politik, mana yang lebih menguntungkan? Islam tidak bicara menguntungkan, Islam bicara menegakkan kebenaran. Kalau sudah kebenaran, baru bicara tentang kebaikan. Supaya bisa diterima. Maka kalimat musyawarah itu pada sesuatu yang benar, halal, baik. Tidak pada sesuatu yang haram, salah, dan jahat. Yuk kita musyawarah yuk. Gimana cara minuman ini biar bisa masuk. Tetap aja nggak boleh. Karena yang dimusyawarahkan itu yang halal-halal. Nah, ulama kita ketika membangun negara ada DPR, MPR. Coba cek. DPR, MPR. Apa singkatannya? Dewan Permusyawaratan Rakyat. Dewan Diwan Kantor. Permusyawaratan musyawarah diskusi. Rakyat ru'yah. Itu yang dipikirkan adalah selalu yang baik-baik, yang benar-benar. Kemudian MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan kantornya, MPR majelisnya. Ya. Jadi Islam memberi warna dari dulu zaman Rasulullah sampai setelahnya masa Khulafaur Rasyidin, Bani Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti di kerajaan-kerajaan sampai seluruh dunia, sampai di Indonesia, para wali, para kiai, sampai pembentuknya negara 1945 kemerdekaan sampai detik ini. Maka disebutkan Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam politik Indonesia. Hanya 10, 20, 30 tahun ini semua mulai ada kiblat orang-orang politik ketika kuliah di luar, liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Ini mereka ingin membelah
Islam dijauhkan dari politik, Islam dijauhkan dari tuntutan orang untuk bisa membangun bangsa. Jadi karena sudah politik itu kalau dijegal selesai. Politik itu kalau ditutup dia berhenti. Tapi kalau Islam itu kalau ditutup dia akan mencari gesut jalannya sendiri sampai akhirnya lebih tumbuh lebih hebat lagi. Maka caranya mereka dengan pemahaman bahwa ajaran Islam itu harus memikirkan toleransi. Akhirnya menyebutkan semua agama sama, jangan merasa paling baik. Kami juga punya kitab suci, kami juga punya hukum. Kemudian menyebutkan bahwa urusan agama coba di dalam aja. Karena dalam agama lain tuh ajaran agamanya ya hanya di rumah. Kemudian mereka menuntut orang Islam supaya agama ini ya di rumah aja. Sebagian contohnya kelompok-kelompok para pengikut Imam Hanafi yang ada di Timur Tengah seperti Dubai, suara speaker tuh nggak ada yang keluar masjid. Kemudian mereka memberikan sebuah takdir syai' bi syai'. Islam di Indonesia udah bagus loh. Mau kayak apa lagi sih kau menuntut lebih aja? Kan yang beragama bukan kalian doang Islam, kami juga ada diakui. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ada 2 lagi sekarang Pak. Konghucu yang sekarang bentar lagi sudah dikuatkan sama agama kepercayaan. Dan sebentar lagi Syiah Pak. Iya. Saya dengar-dengar nih, ya. 7. Ya, nanti semua akan memberi kontribusi. Memang Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi mayoritas pemanggul dalam politik jabatan itu banyakkan orang Islam. Kalau memang tidak mau membawa Islam ke dalam, minimal jiwa sebagai Islamnya keluar. Ketika jiwa sebagai Islamnya keluar, maka dia cari ilmu, di situ ketemu bahwa semua ajaran Islam itu memberikan kontribusi termasuk dalam urusan politik yang nyata-nyata Nabi bisa membangun negara Madaniun peradaban itu ya, justru dengan politik. Ya. PR-nya adalah ketika kita menutup diri, Indonesia akan punya cara sendiri. Jangan dibawa-bawa lah. Ya. Padahal di awal Nabi ini sekali ngomong gini nih orang pada takut. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ini dasar nih. Kami jadikan manusia tinggal di bumi jadi khalifah. Beda dengan khilafah nih. Ya, kalimatnya meskipun sama-sama artinya wakil Allah. Khalifah adalah orangnya, ya. Khilafah adalah cara sistemnya. Tapi yang dimaksud adalah wakil. Setiap kita menjadi wakil Allah. Emang Allah itu apa kerjanya? Memberi kehidupan, memberi kenyamanan, memberikan kesenangan, bahkan memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, ketentraman, dan semua yang diperlukan oleh kehidupan manusia. Politik sebagai armada dan sistemnya, kemudian bagaimana manusia itu dengan diri SDM yang berbeda-beda, bercampur baur, kemudian disitulah fungsi musyawarah dan diskusi. Ya, jadi nggak terlepas, mau lari kemana kita? Bicara seni saja Quran itu bicaranya luas, apalagi bicara tentang kenegaraan. Maka untuk menghadapi politik dengan demokrasi di Indonesia menjadi kiblatnya, ada kiblat keluar, kita sebagai ulama, ya, yang ulama-ulama Indonesia ini mempunyai peran penting. Yang pertama, 1, penyampai nilai dan pedoman. Jadi harus menguasai dulu hukum. Kemudian yang kedua adalah penasehat politik. Dulu raja-raja itu mereka kalau misalnya raja dan para menteri, para wuzaro atau wazir itu kebingungan, setiap ada permasalahan dipanggillah, Syekh kemari kami ada masalah. Apa dalilnya? Apa hukumnya? Bagaimana tuntutannya? Begini, ya sudah kami akan coba. Dirapatkan, dilanjutkan, kembali pulang. Jadi hebat betul fungsi ulama dulu tuh. Sekarang bagaimana dimintai nasihat ulama itu? Ulamanya barang-barang ada di situ. Kemudian juga ada ulamanya. Ini kembalinya kepada niat, tujuan. Dan itu saya bilang, terkadang agama ini juga sebagian harus diingati. Ekonomi yang baik itu akan membuat agama ini bisa tegak. Yang ketiga, peran ulama adalah untuk memberikan pendidikan dan penyadaran politik.
Ya. Pendidikan, bagaimana sih seorang pemimpin, bagaimana sih seorang warga rakyat supaya bisa mengambil hak suaranya. Bukan karena sebab taklid, bukan karena ta'assub. Taklid ikut-ikutan, ta'assub karena mencintai figur, salah benar dibela, mencintai warna, mencintai partai, mencintai sebuah kelompok dan golongan, nggak peduli salah benar mengikuti. Sementara yang harus dikerjakan adalah ittiba, mengikuti sesuai apa jalurnya syariatnya Allah. Kemudian yang terakhir adalah mendorong umat untuk mengambil partisipan dalam pengambilan suara. Ya, itu kalau ulamanya itu tidak terjebak dalam lingkaran politik. Ya, pertanyaannya adalah, kira-kira para politikus ini nggak mau datang nggak pada ulama-ulama itu? Ada ya, mungkin nggak semua. Yang sering adalah ulamanya lebur di dalam, sehingga kehormatan hilang. Saqatatil muru'ah wal haibah, jatuh wibawa dan kehormatan ulama, sehingga akhirnya keluarlah kata kiai, bib, ya, nggak ada yang tahu ujung hidup nih kayak apa. Jangan merasa sok suci sok alim. Jangan-jangan kalian tuh mentok di urusan hal, kemudian kalian demo menyatakan bahwa kami yang salah. Bisa jadi pandang kalian tuh yang bermasalah. Akhirnya tidak dihormati. Ya, sementara Islam, kalau kitanya syariatnya benar, pemahamannya benar, ilmunya benar, kokoh, maka tidak ada lagi yang bisa menjadi kendala kita untuk menggapai kesuksesan dalam hidup, termasuk diantara dalam berpolitik di sebuah negara. Inilah yang membuat kita terpacu dalam tema kali ini. Belum ceramah, baru menyampaikan keterangan tema. Silakan Ustaz Guswar. Masya Allah, luar biasa memang kandidat doktor kita pada malam hari ini menumpahkan ilmunya. Bapak ini sampai terkesima. Saya bingung terkesima aja, terkesima, kaget, bingung atau gimana sebenarnya. Ya, nah dari apa yang guru kita sampaikan sebenarnya ada dua poin penting ya yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah politik agama dan politisasi agama. Ini sebenarnya yang menjadi bagian yang penjelasan panjang lebar. Nah, namun sebelumnya kalau dengar politik yang kebayang apa sih Pak? Apa coba? Coba kalau saya katakan politik, apa coba yang terbayang? Spontan aja nih. Apa? Cara. Sampai tujuan. Keuntungan. Rusuh. Ya, bicara politik apa coba? Apa lagi yang kebayang? Bebas. Presiden, apa lagi? Siasat, uang. Ya apa yang kebayang di politik ini, keluarin aja. Apalagi? Kotor gitu nggak? Kotor ya? Nggak jelas. Nggak jelas. Iya. Nah, jadi kalau kita membuat survei kecil-kecilan gitu ya, ketika bicara politik, yang ada di benak masyarakat itu rata-rata adalah sesuatu yang dalam tanda petik berkonotasi negatif begitu. Padahal sebenarnya politik itu apa sih gitu. Nah kalau kita merujuk pada definisi politik, ini yang dicetuskan pada zaman Yunani oleh Plato dan Aristoteles gitu ya, bahwa politik itu berasal dari kata polis yang artinya itu adalah kota atau negara kota, ya kan, negara kota, dan di sana itu ya ada masyarakat. Kemudian ada aturan-aturan dan ada tujuan bersama gitu. Jadi kalau kita bicara politik, sebenarnya politik itu adalah sesuatu, kalau tadi disampaikan terkait dengan cara, ya betul, dalam bahasa yang sederhana, politik itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Nah tapi yang perlu kita garis bawahi lagi, bahwa tujuan ini adalah tujuan bersama sebenarnya, bukan tujuan pribadi. Jadi ketika orang berpolitik, dia sedang mengupayakan ya untuk mencapai tujuan bersama. Ketika bicara tujuan bersama, harusnya landasannya adalah kemanfaatan, landasannya adalah kebaikan. Nah tapi mohon maaf, kadangkala kalau kita bicara politik, maka yang terbayang tadi itu hal-hal yang berkonotasi negatif. Nah ini barangkali yang perlu sama-sama kita cermati, sehingga ketika ada ulama gitu masuk ke ajang politik, ini banyak nih kontroversi. Ngapain sih ulama masuk ke politik gitu? Ya kan, ngapain sih udah benar jadi ulama kemudian memimpin partai gitu atau bikin partai?
Ngapain gitu? Nah padahal di satu sisi juga ketika ingin terjun ke politik atau politik praktis ya memang harus ada partainya. Di Indonesia seperti itu, kalau nggak ada partai berarti kita tidak masuk terjun langsung ke dalam kancah politik. Ya hanya bermain di luar dan tadi itu fungsinya sebagai penasehat. Pertanyaannya adalah apakah yang berpolitik itu mau dinasihati atau enggak? Nah kemudian ketika kita bicara mengenai politik agama ini bermakna bahwa politik itu haruslah berdasarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai suci, nilai-nilai luhur. Seperti tadi Kimo sudah sampaikan, di situ ada prinsip keadilan, kemudian di situ ada musyawarah ya, dan juga di situ ada kedekatan kepada Allah. Nah, jadi hal-hal yang berbau politik harusnya adalah bungkus yaitu agama, kalau politik agama. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai politisasi agama, itu artinya apa? Menjadikan agama sebagai alat politik. Contoh misalkan nih, orang yang biasa misalkan kita tahu kesehari-hariannya kehidupannya sangat tidak terlalu lekat dengan agama, begitu masuk ke dalam kancah politik terjadilah perubahan gitu ya. Terjadi yang disebut dengan manipulasi diri ya, manipulasi diri ya, yang tadi kemudian tidak bersorban pakai sorban, yang tidak pakai peci putih, yang tidak pakai baju koko pakai baju koko, yang tidak rajin sholawatan kemudian jadi ikut sholawatan, yang tidak pernah datang ke pesantren jadi datang ke pesantren. Nah, hal ini sebenarnya yang barangkali perlu untuk digarisbawahi. Jadi ketika kita berbicara politik, bahwa Islam itu harus, dan ingat loh, politik itu bukan cuma dalam konteks pemilihan umum, bukan cuma dalam konteksnya itu kita bicara ingin mendapatkan kekuasaan. Kita pun sehari-hari Pak, ini melakukan hal-hal yang bersifat politik. Contoh misalkan istri di rumah, ketika istri ingin meminta sesuatu kepada suaminya, mungkin wah kalau istri yang minta suaminya agak susah nih, maka dia berpolitik, apa anaknya yang disuruh gitu ya kan, anaknya disuruh minta sama ayahmu itu. Nah ini kenapa? Karena istri berasumsi kalau yang minta itu anak, maka respon dari suami itu akan berbeda ketika dengan yang minta adalah istrinya. Nah ini sebenarnya istrinya sedang menjalani politik, suami juga begitu. Misalkan jalan keluar nih ya, kemudian gimana caranya sehingga dia ini tidak banyak pertanyaan dari istrinya misalkan, maka dia mintalah temannya untuk menelpon misalkan istrinya atau menjelaskan, oh bahwa sekarang ayah ini sedang rapat misalkan, padahal sedang karaokean misalkan kayak gitu ya. Kenapa judulnya karaokean gitu? Karaokean. Nah ini juga bagian dari politik gitu. Nah tinggal permasalahannya adalah apakah politik ini ingin digunakan sebagai senjata untuk mendapatkan kebaikan atau adalah untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau kita bicara politik tadi urusannya adalah negara Pak. Ketika kita berbicara negara maka kemaslahatannya adalah kemaslahatan bersama harusnya, bukan kemaslahatan satu pihak. Nah tadi juga Kimo telah menjelaskan, Indonesia ini bukan negara agama, Indonesia juga bukan negara sekuler, tapi Indonesia adalah negara Pancasila yang di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai agama yang jelas-jelas dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bicara agama, bicara negara tidak bisa dilepaskan dengan namanya agama. Jadi kalau kita bilang, oh agama jangan dicampur adukkan dengan politik dan negara, berarti itu melanggar Pancasila. Karena Pancasila sendiri ya memberikan ruang kepada masyarakat Indonesia untuk apa? Menjalankan ibadahnya. Politik adalah bagian dari peribadatan. Kalau kita merujuk pada udkhulu fi silmi kafah, bahwa setiap diri kita ini ya itu harus menerjemahkan Islam itu dalam konteks yang keseluruhan dalam setiap tindakan. Nah, contoh nih ya, bagaimana Rasulullah menjalankan politik. Ketika waktu itu para sahabat protes nih, bukan protes sih, ngadu lah gitu. Ya Rasulullah, kami sudah menjalankan bisnis dengan baik, tapi kenapa selalu saja kalah dengan orang-orang Yahudi? Kenapa demikian? Karena orang Yahudi itu curang ya Rasulullah. Ketika dia timbangannya 1 kilo, dia bilang 1 kilo, maka dikurangin 0,9 gitu ya, 0,8. Nah
dia tetap mendapatkan keuntungan. Apa kata Rasulullah? Ya kalau begitu Anda sedekah saja. Tadi Kimo kan menjelaskan tuh bagian dari politik itu ya, bagaimana memberi sebenarnya. Kemudian bersedekahlah. Nah, bersedekah pada saat itu, dan apa yang terjadi? Ya, ketika Anda menjual ya 1 kilo, lebihkan menjadi 1,2. Nah, dengan demikian masyarakat itu kan bisa melihat, orang yang beli bisa melihat, oh ternyata dengan harga yang sama, tapi beli di di masyarakat di orang Islam ada lebihnya. Nah, itulah nilai sedekahnya. Ya, nah dengan seperti itu akhirnya apa? Ya, orang-orang Muslim pada saat itu bisa mengalahkan perekonomian dari orang-orang Yahudi. Kedua, ketika Rasulullah sedang berniaga, ya, kalau nggak salah biasa ke negeri Syam ya. Nah, pada saat itu juga orang-orang Yahudi berpolitik. Orang Yahudi pengen menjatuhkan Rasulullah dengan apa? Yang namanya teori politik dumping, tahu ya? Menjual di bawah harga pasar. Nah, pada waktu itu mereka sepakat nih, konsorsium. Wah, kalau sekarang nih dibilang seperti itu ya, konsorsium. Ingin menjatuhkan Rasulullah bersama-sama dia. Dijual di harga pasar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tenang. Nggak panik nih. Ya. Wah, benar sih, begitu harganya didumping, das. Waduh, itu masyarakat berbondong-bondong datang membeli, punyanya siapa? Yahudi dong. Ya, karena apa? Dia menjual di bawah harga pasar. Rasulullah tidak panik, santai aja. Slowly man, slow gitu. Nah, tapi Rasulullah menguasai namanya teori ekonomi. Demand dan supply. Nah, ketika Rasulullah melihat mempelajari itu, wah, ini ya demandnya luar biasa nih. Ya, Rasulullah paham supply-nya cuma segitu nih, pasti akan habis. Benar. Ketika orang-orang pada berbondong-bondong membeli dagangannya orang Yahudi, ya orang Yahudi dagangannya habis, Pak. Ya, supply-nya habis, demand-nya masih ada. Kira-kira orang yang datang ke suatu tempat udah jauh-jauh belanja, begitu datang ke situ barang yang nggak udah habis, yang dibeli punya siapa? Punya Rasulullah juga. Rasulullah tetap menjual dengan harga dasar, tidak dinaikkan, tidak lantas, oh kan pengen nih, jadi dinaikkan enggak, harga dasar. Nah, yang terjadi apa setelah itu? Ya, setelah itu jelas bahwa orang Yahudi mengalami kerugian karena dia menjual dengan harga di bawah harga dasar, sementara Rasulullah tetap mendapatkan keuntungan. Itulah strategi sebenarnya yang disebut dengan politik Islam. Iya, bahkan dari kabar-kabar riwayat itu disebutkan Rasulullah, meskipun kita sekarang ada hukum jual beli itu, kalau sudah prinsip berdagang adalah rugi dan untung. Saya baca sejarah itu Rasulullah nggak pernah rugi, selalu untung. Karena ternyata main politik diantara tadi yang Ustadz Guswar sampaikan, termasuk setiap mau jalan dia berdagang, Rasulullah tuh ekspansi dulu, disurvei, mau dagang di mana, dia datangi dulu, kemudian karakter masyarakat di sebuah kaum itu bani apa gitu, seperti apa, maka berbeda-beda dia berdagang di sebuah kaum yang ini dengan kaum yang lain sesuai dengan karakter tadi. Ternyata khotibun nas ala qadri ukulihim, berbicara kepada manusia itu sesuai kadar pikiran dan akal karakternya, bukan hanya pada bicara doa, termasuk dalam diplomasi, dalam berdagang, dan itu sangat jitu sekali. Walau perjalanannya nggak panjang ya. Ya dari usia berapa 17 sampai usia 25 itu ternyata nggak hanya asal dagang. Jadi kental sekali dengan produk, kental dengan cara, kalau niat dan tujuannya sudah ketahuan tuh. Yang kita kenalkan cara dagang Nabi kan ini ya sorban atau apa, kelebihannya ini, kekurangannya sini, kemudian ada cacat di sini, silakan ya Bapak beli, harga dari sana sekian, terserah Bapak mau beli berapa gitu. Ya. Ini kalau yang kita dengar, akhirnya orang nggak ada yang banyak yang nggak mau cara dagang Nabi. Ya, dagang begitu nggak ada untungnya nih. Ya, ada yang nggak pakai Pak? Ya, beli 20.000 modalnya, Pak. Ini modalnya 20.000. Silakan Bapak mau beri berapa? Ya, orang 20.000 kesebut angka, yang ada makin ditawar. Bener nggak? Iya. Ya, apalagi kalau mama Indonesia, ya kan, ya, ditawar sampai pedagang itu bangkrut sehari itu juga gitu. Ya, Rasulullah banyak, termasuk jadi ternyata pada semua
lini, pada semua aspek Rasul berpolitik, termasuk dalam menggauli para sahabatnya berpolitik. Nah, sekarang politiknya secara definisi umum yang secara dasar ya adalah dalam negara. Nah, bagaimana dengan politik di Indonesia ini yang kondisinya sudah kita alami bersama selama kurang lebih yang paling kencang itu ya mungkin beberapa puluh tahun dekade ini, benar nggak? Ya, 20 tahun inilah berasa sangat kencang dari mulai tahun 90-an lah. Maka faruddu ilallah war rasul. Langkah pertama adalah untuk supaya kita punya pemahaman bahwa Islam juga politik, Islam juga punya sikap dalam demokrasi, Islam juga kental dengan politiknya, Islam juga sangat mengatur dalam urusan politik. Maka yang dimaksud dengan kalimat tadi adalah politik itu ketika kita background backingnya, dasar utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pondasi Quran, apa dalilnya? Ustaz Gus langsung bawa tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, ya inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu politik itu. Ya, ciptakan kami bangsa-bangsa dengan suku warna kulit yang berbeda-beda. Mau ngapain loh? Kemudian ayat yang tadi, kemudian ijma, konsensus umat yang sudah digambarkan oleh para a'immatul madzahib dan para mujtahid, ya. Mujahid, fatwa sampai kepada ulama-ulama yang kekinian. Kemudian juga ada kias, ya, yaitu memahami bagaimana menangkap dan mendasari nalar dalam analisa. Kias tuh takdirus syai' bi syai'. Jadi hukum kita ini pola dari Quran, hadis, ijma dan kias itu ternyata semua ya dasar sebagai untuk orang menjalani politik dalam sebuah negara. Nah, tinggal kita ini mau cuma sekedar nonton, ya, kemudian ikut-ikutan, apa mau kembali sebenarnya politik yang benar bagaimana sih Ustadz? Sehingga para ustadz juga nggak repot, harusnya ditanya sama para politikus negara, Ustadz yang baik bagaimana? Ini mereka yang nggak mau nanya, nggak mau datang ke Ustadz, yang nanya jamaah. Ustadz pilih siapa Ustadz, saya ikut Ustadz aja dah, begitu. Ya, itu beban moral. Maka sekarang kembali sesuai tema, ya, peran ulama dalam politik apa? Sebagai jamaah, bagaimana kita juga punya peran? Tidak hanya sekedar mengikuti ulamanya. Tapi ini menarik loh apa yang disampaikan oleh Kimo ya. Kebanyakan tuh kemudian masyarakat bertanya ya kepada orang yang memang menjadi panutan. Ya, kayak di sini masih nanya, Kimo milih siapa? Itu pasti ada nanti Pak. Nah, kenapa kemudian akhirnya para politisi itu akhirnya berusaha untuk mendekati para ulama yang punya jamaah? Semakin banyak jamaahnya, semakin tinggi nilai tawarnya. Jadi Anda punya nilai tawar yang tinggi nanti. Dulu. Ya, kira-kira Anda mau jual berapa Pak? Saya jual murah aja. Nah, jadi hal kayak gini itu terjadi transaksional dalam kehidupan. Karena Ya kan? suka aneh juga ya para politikus tuh pas giliran waktunya pemilihan tuh pada pakai peci, pada pakai koko. Lah ustadznya aja nggak pakai peci. Gitu. Jadi ini kalau di dalam teorinya itu namanya teori dramaturgi Pak. Ya kan disampaikan oleh Irving Goffman. Nah, teori dramaturgi itu adalah bagaimana setiap orang itu menjalankan peran dramatik di dalam kehidupan. Ya. Ada yang berperan tadi sebagai politikus, ada yang berperan sesuai lah dengan lagunya dunia ini, gitu kan. Panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kan di situ kemudian ditanya, mengapa kita bersandiwara? Coba suaranya mana Pak? Mengapa bersandiwara? Nah itu dia. Ya. Ini aja God bless itu sampai membuat pertanyaan mengapa kita bersandiwara. Karena ternyata sandiwara itu perlu untuk apa? Untuk tadi mendapatkan keinginan dan tujuan. Maka jangan heran Kimo, dengan teorinya Irving Goffman, teori dramaturgi, Anda nanti akan menjadi salah satu target ini. Coba di sini ada berapa yang banyak nih? Ya kan ada sekian puluh Pak. Setiap keluarga ini memiliki keluarga lagi kan? Benar nggak? Itu udah kehitung tuh. Emang nggak ngerasain apa? Belum ada yang deketin? Nggak ada. Yang mentok semua di security. Nah, oke sekarang saya mau tanya nih ke bapak-bapak.
Kira-kira ya ini pertanyaan yang biasa. Ketika ada seorang ulama lah atau seorang ustadz di masjid, ya, ketika nanti pada masa-masanya kampanye misalkan menyebut nama orang atau pilihan tertentu, mengarahkan menurut Bapak gimana? Ayo, saya pengen tahu juga apa masukannya nih. Satu sisi ya, ini sambil nunggu Bapak mengeluarkan pendapat. Jadi ada juga jamaah yang memang sebagian saya ngikutin guru saya lah. Ya. Ada juga yang dia kekeh punya pandangan sendiri. Karena di Indonesia kan saya pernah sampaikan ada 3 orang yang tidak bisa dinasehati. Pertama pemilihan presiden, kedua perokok, ketiga orang jatuh cinta gitu loh. Bener gak kira? Iya, mau ditakutin neraka kayak apa juga nggak bisa. Iya. Bodoh amat, bomat gitu kan. Sama orang jatuh cinta. Politik, ngaji hebat, luar biasa. Saya pernah punya jamaah, ya ibu-ibu ya. Jadi ketika ini ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin dia lebih luas. Ibu-ibu, ya luar biasa takzim. Kalau pas pengajian itu tahun-tahun berapa ya? 2016, 2015 datang sini, ya. Ternyata suatu saat pas pengajian nanyalah tentang siapa itu Ustadz, nanya jamaah, ya saya tidak bisa memberikan statement, tapi dari pandangan yang ada, ya ini sifat karakter satu orang ini. Oh berarti ini dong Ustadz, ya simpulkan sendiri aja. Terus satu orang nyeletuk, oh Ustadz ke situ gitu, langsung berhenti ngaji dia. Gitu. Sampai sebegitunya. Luar biasa. Iya, berhenti ngaji. Iya, Tapi saya bersyukur kan keluar durinya. Ya. Jadi at-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibun lit-thayyibat, yang baik dan baik. Karena ngaji ya, memang namanya kita menjawab pertanyaan ya, bukan berarti kita berkiblat gitu. Karena namanya orang jawab, dan saya menjawab juga dengan kias, dengan filsafat, filosofi, langsung ditebak sepertian, kemudian langsung dia berhenti ngaji. Sampai sebegitunya. Itu perempuan gimana laki-laki? Ya, kembali kepada agama. Kalaupun ternyata memang pilihannya beda, ya, termasuk di majelis ini juga ada politik juga Pak. Ya, kita kemarin nih jadi panitia kurban, itu politik bukan? Meeting segala macam membentuk, itu politik. Cuma tadi politiknya kalau mencari keriduan Allah, yes, maka siapapun yang ditunjuk, yang dipimpin, siapa yang dipercaya, tidak akan tabrakan. Meskipun punya kepentingan pribadi, selama pribadi itu nyari Allah, kemudian berkumpul jadi panitia mencari Allah, kemudian di majlis dia pengurus dia mencari Allah, ngajar gini nyari Allah, nggak akan tabrakan Pak. Luar biasa. Karena ujungnya Islam itu selalu hakun. Ketimbang yang misalnya tadi kayak drama, pura-pura atau segala macam, ya termasuk orang ya, saya pernah sampaikan kemarin, aliran sesat itu ujungnya pasti nggak ketemu. Tapi kalau yang hak itu ujungnya ketemu. Saya pernah sampaikan juga. Orang jangankan hidup, mati aja masih diajarin yang pasti-pasti. Ya. Wahai fulan, kalau nanti datang 2 malaikat, katakan Allah itu hak, Islam itu hak, Quran itu hak, Nabi itu hak. Udah mati diajarin pasti-pasti. Apalagi masih hidup gitu loh. Nah, jadi kalau kita backgroundnya itu agama, dengan cara masing-masing sebagai politikus, sebagai calon pemimpin yang akan mendaftarkan diri atau yang dipilih, diusung ya, apapun itu ya, kalau backgroundnya itu memang nyari ridho Allah, nggak akan tabrakan Pak. Bahkan ketika sesama yang mencari ridho itu akan beriringan. Pertanyaannya di Indonesia ini banyak tabrakan nggak? Banyak. Iya. Kenapa? Karena berbeda kepentingan, dan kepentingannya bukan mencari kebenaran yang mencari ridhonya Allah gitu. Kita tuh menarik ya, kalau seandainya pemilihan bangsa kita itu sama kayak penentuan ketua majelis taklim Mbak, itu luar biasa tuh. Nggak ada saling berebut, dorong-dorongan, malah lu aja deh. Gitu nggak sih ya? Kemarin kayaknya lancar-lancar aja kan? Begitu ada pemilihan, gimana sih, setuju? Langsung begitu kan? Nggak ada yang protes gitu. Ya, bahkan tidak perlu dengan penyampaian visi misi gitu. Iya, karena nggak ada duitnya. Dan itu bukan berarti hina, politik muda ada duit, enggak. Karena tadi ketawaduan, kerendahan hati, malu saya nggak bisa. Tapi ada rasa juga, oh ini ditunjuk sama guru saya nih, ini kemuliaan. Jadi ini insya Allah nothing tulus semuanya di sini nih. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kita ngobrol di luar, yang kepentingan orang berbeda-beda. Bahkan ada orang baik, ada orang soleh, ya ada orang paham, orang alim. Ya, ketika dia sedikit dikasih kesempatan, dikasih amanah,
dikasih kedudukan, dikasih kepercayaan, bahkan dikasih mungkin pundi-pundi, berubah dia. Ya, inilah yang ditegur dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan hargamu murah. Kumpul dengan politikus, Pak Kiai, ini ada sesuatu nih, modelnya begini, tapi ini masih sedikit belum punya kita semua, masih dimiliki oleh ini. Gimana Kiai? Oh, itu haram itu. Ini kalau berhasil Pak Kiai 10% halal, berubah. Ini namanya jual ayat ini. Ya, naudzubillah min dalik. Kira-kira yang kita baca di atas banyak yang begitu? Iya, wallahu alam bisawab. Yang jelas banyak aja. Aduh, udah terframing. Oke Pak, saya pengen denger nih tanggapan. Barangkali ada yang ngasih tanggapan. Kan pasti nanti akan muncul hal-hal yang seperti ini nih. Pak Andri itu. Ya, Pak Andri silakan. Sebentar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kalau bagi saya untuk menyambut di tahun politik besok itu sangat-sangat menarik. Minggu lalu saya juga udah pernah menyampaikan dengan kepada guru saya Ustadz Nohai bahwa kemarin saya melakukan seminar nasional di mana yang menghadiri itu adalah Ketua MPR RI, beberapa menteri dan beberapa dari Lemhanas. Jadi bahwa dari seminar tersebut menyadari bahwa demokrasi saat ini adalah demokrasi yang gagal. Jadi kalau kita flashback lagi ke belakang dari mulai pemerintahan rezim Soekarno, rezim Soeharto dan seterusnya dan sampai saat ini, seperti kalau kita flashback Bapak Bangsa itu adalah salah satunya Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto itu terdiri dari ada para ulama, ada para nasionalis dan sebagainya. Tapi keluar daripada situ, ini udah memiliki tujuan yang berbeda. Saya ambil contoh adalah salah satu muridnya adalah Soekarno. Soekarno akhirnya berdiri seorang nasionalis yang bersifat akomodatif, di mana seorang Soekarno masih tetap mendengarkan apa kata ulama. Setiap langkah dan pergerakan ketika itu semua mendengarkan kata ulama. Contoh, ketika menetapkan 17 Agustus, Soekarno mendatangi seorang habaib. Lalu ketika tahun 56 pemilu, Soekarno mendatangi seorang Kiai Hasbullah Wahab. Bagaimana kondisi ketika itu sangat majemuk ketika dimulainya pemilihan multipartai. Akhirnya keluarlah istilah halal bihalal yang hanya spesifik ada di Indonesia. Lalu ketika pergerakan Bung Tomo akan menggempur Surabaya, beliau minta fatwa ulama. Semua minta fatwa ulama. Seorang yang quote and quote atau tanda kutip seorang Soeharto yang dikatakan seorang otoriter ketika itu, ketika beliau akan lengser, beliau mendatangi para ulama. Lalu kita maju lagi ke rezimnya Gus Dur, seorang Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau itu seorang kiai dan memiliki masa yang sangat besar. Ketika itu ketika Gus Dur mengatakan A, maka Indonesia akan luluh lantak. Seorang Gus Dur, seorang kiai pun beliau masih minta nasihat dari para senior atau para ulama sesepuh. Nah, maju lagi kita era demokratisasi yang dibangun oleh Pak SBY. Nah, demokrasi kesini udah kebablasan, di mana ada terjadi sekularisme, pluralisme dan lain sebagainya yang mengatasnamakan HAM. Nah, ini kita juga kemarin dalam seminar membahas bahwa Pancasila ini juga sebenarnya itu dibangun daripada pemikiran para ulama. Dan manifestasi semuanya itu adalah atau penjawantahan daripada Al-Quran. Nah, ini juga kita harus membedakan bahwa landasan kita adalah bahwa Al-Quran dan hadis adalah landasan kita beragama. Tetapi Pancasila adalah landasan bernegara, di mana Pancasila adalah manifestasi dari Al-Quran dan hadis.
Nah, ini juga contoh kasus yang ya mohon maaf kalau kita pernah mendengar TWK atau tes wawasan kebangsaan, itu banyak yang nggak lulus karena mereka mencampur adukan bahwa sebenarnya pertanyaannya juga agak menjebak bahwa pemikiran beragama dan bernegara. Tetapi kalau kita berbicara Pancasila itu sudah sangat jelas Pancasila adalah intisari daripada itu semua. Makanya dalam seminar kemarin itu kita diminta untuk membuatkan solusi bukan hanya sekedar masukan kepada pemerintahan saat ini. Pancasila dengan Lemhanas kita bahas adalah bahwa Pancasila sebagai titik tuju, Pancasila sebagai titik tempuh, dan Pancasila sebagai titik tumpu. Nah ini semuanya ini sebenarnya sudah terangkum. Lalu yang menyikapi bahwa politik praktis, semua dari kita yang ada di sini melakukan politik praktis. Tetapi politik praktis yang terjadi saat ini adalah politik praktis yang pragmatis. Masing-masing dari kita ini memiliki suatu gerakan politik praktis kok untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Nah, dalam menyikapi langkah-langkah atau yang sekarang juga sudah mulai sedikit pemanasan dan sedikit mendekati tahun 2024 ini sudah semakin memanas, saya memohon untuk kepada guru saya Kiai Haji Muhammad Ali untuk bisa memberikan himbauan terhadap kami apa sih langkah-langkah yang untuk para jamaah yang ada di sini untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre pandangannya dan juga sharing tentang apa yang didapat ketika mengikuti seminar. Saya ingin tadi tuh pertanyaan saya itu kira-kira kan biasa nih yang namanya masjid ini juga tidak terlepas dari bagian daripada politik praktis gitu. Nah saya ingin tanya nih, ketika nanti misalkan menemukan nih para ada penceramah kemudian menyebut nama gitu ya, atau mengarahkan dengan menyebut nama seseorang siapapun, saya pengen tahu aja nih, gimana pendapat bapak-bapak sekalian? Silakan Pak. Ini kita nggak ada yang ini kok Pak, nggak ada intel di sini beneran. Silakan Pak. Mau ngomong Pak RW tadi mau ngomong dia mikir dulu. Kasih mic. Silakan kasih mic. Pak RW. Saya melihat Pak RW udah wajahnya itu wajah pengen menyampaikan pendapat gitu ya. Ya, udah Pak RW, dia tenang aja, Iwan bisa langsung mengkondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai masalah Islam berpolitik ya, dan tadi apa yang tadi disampaikan di masjid-masjid bahwa mengarahkan suatu partai atau kandidat seorang pemimpin, ya kita sebagai umarok mengikuti ulama. Jadi kita sebagai umatnya ini sebagai jamaahnya, apa kata ulamanya, bahwa nih yang benar yang begini. Nah sekarang ini kita susah nih, kayak semacam di pemerintahan kita satu kumpulan ulama-ulama yang disebut MUI. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu kan dari kumpulan dari berbagai ormas Islam, ya kan? Ini ada kasus semacam, ada kasus kayak macam Al Zaitun. Nah, ini peran ulama sebagai penasehat di kepresidenan, di pemerintahan. Nah, sebagai panutan, sebagai jamaah. Nah, ini yang sekarang ini kurang berperan dalam hal menyikapi masalah tadi kesesatan dan para yang ada di ulama. Nah, inilah salah satu kan siasat untuk kita bahwa peran ulama itu penting dalam menyikapi segala permasalahan, baik yang ada di rumah, di majelis taklim,
di pemerintahan. Nah itu adalah sebagai barometer, sebagai filternya para pemimpin. Seperti itu ya, seperti kayak gitu. Seperti itulah. Kayak gitu Pak. Ya, siap. Ya walaupun belum tegas ya. Kalau saya gini, saya ingin memberikan gambaran sedikit. Barangkali yang lain bisa gantian. Nanti pasti akan ada polarisasi Pak. Karena setiap figur, setiap partai biasanya punya ulama dan ustadznya masing-masing tuh. Kebayang nggak kalau masing-masing di masjid itu ngomong gitu? Ya, saya mendukung ini. Di masjid yang sama ada lagi nanti ustadz yang ngomong atau masjid sebelah, saya mendukung ini. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Oke, pertanyaan saya kira-kira kalau sampai terjadi seperti itu gimana? Nah ini nih. Mungkin ada lagi masukan Pak? Nggak, ini penting karena ini nanti akan terjadi gambarannya di lingkungan kita nih, sangat mungkin peluang gambaran seperti ini bisa terjadi. Ya. Komandan, ayo silakan. Kalau saya menyikapinya seperti ini, bahwa hak politik adalah hak pribadi, tetapi jangan kita membawa satu kelompok. Misalkan dari masing-masing kita yang ada di sini silakan punya warna kuning, merah, hijau, biru dan sebagainya, silakan. Itu adalah aspirasi politik pribadi. Tetapi di dalam majelis Kopi Uduk ini harapan saya itu kita bersikap damai dan teduh. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Oke. Ada lagi Pak? Yang lain? Silakan. Ayo. Siapa ini? Pak Komandan. Oh nggak ada. Waduh, udah gerak aja. Oke, lanjut Ustaz Guswar. Oke. Ya, baik. Ini sebenarnya yang ingin kita tanyakan dulu kepada guru kita gitu. Akan menjadi tepatkah ketika masjid itu dijadikan sebagai media untuk politik praktis? Sebenarnya itu ya. Ya kan? Bisa nggak seperti itu gitu? Ya walaupun setiap orang sebenarnya punya hak tadi gitu, tapi ketika kemudian itu disampaikan karena misalkan salah satu, misalkan guru kita lah, Kimo gitu datang ke sebuah masjid atau di sini deh, kemudian ngomong gitu, Bapak-bapak karena saya pilih ini, Bapak-bapak harus ngikut ya pilih ini. Kira-kira hal kayak gini kalau di sini mungkin karena masih rumah beliau. Langsung saya jawabnya. Dulu Nabi dan sahabat itu para muhajir dan ansoriun, jadi muhajir dan ansor yang sudah berbaur menjadikan masjid itu tempat segala tumpah, ya, pembangunan politik, mengatur negara, kemudian ekonomi, semua diatur di masjid. Kenapa? Pertama, memang syar'i. Yang kedua, emang ngumpulnya di masjid itu aja, simpelnya. Jadi masalah sekarang nih, misalnya dia, para politikus itu yang memang bukan ahlul majlis, bukan ahlul masjid. Dia orang awam, orang umum misalnya, tiba-tiba masuk. Dari sini aja norma dan nurani udah tabrakan kan. Ya, tiba-tiba masuk kemudian menyampaikan. Kalaupun dia mendatangi ulama pun dalam rangka meminta nasihat, bukan untuk mengambil sebuah keuntungan. Bahkan dia bisa merusak itu politikus yang datang ke ulama, tolong Pak Kiai dukung saya, jamaahnya. Nah Kiai itu tadinya lillah ta'ala, gara-gara disodorin 3 gepok, nanti insya Allah saya olah. Mulai dia ngomong, jamaahnya kaget. Tumben-tumbenan Kiai ini, siapa yang datang emang? Kemudian mulailah terpecah belah. Itu sejahat-jahatnya orang yang mendatangi ulama untuk mengambil keuntungan. Tidak hanya dia merusak kemakmuran dan ketentraman pengajian, bahkan bisa memecah belah karena dia mendatangi gurunya. Ya. Sampai pun keuntungan itu dibagi rata, tetap jelek. Contoh, ya. Ini jamaah misalnya ada 40-50 orang Kopi Uduk. Kemudian tuh pejabat datang sini, ngasih dia 2 miliar, gede nggak? Gede. Nggak ada sebab, nggak ada
urusan, pokoknya ngasih 2 miliar, nggak ada acara maulid, mau ngasih aja. Tetap aja jelek. Kalau tujuannya itu kiainya diminta supaya mempengaruhi jamaahnya. Kalaupun ternyata kayak saya, nggak ada yang ngasih, ya nggak ada yang datang, sedih amat. Kemudian ngomong, Pak, yuk sama-sama bentar lagi 2024 kita semua istikharah dari bulan ini minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan pada Islam. Ya, bukan berarti Islam itu kalah. Kemenangan pada Islam artinya dipilihkan orang-orang yang dengan orang-orang tersebut menjadi pemimpin, menjadi umaro yang soleh, dekat dengan ulama, sehingga kita juga kalau bicara ekonomi kurang lebih tinggal syukurnya. Tapi kalau sudah berjalannya sesuai agama meskipun ini bukan negara Islam, insya Allah dalam lindungan dan ridha Allah. Ya. Ustadz gimana, Ustadz siapa nih? Belum ada. Kalau bicara sempurna sulit. Tapi kalau bicara lebih baik daripada yang lainnya, ini kayaknya sih di sini nih. Nah, ada sebagian jemaah, saya nggak suka sama pribadi, saya tahu dia ada kasusnya gitu kan. Tapi bukan di situ, bukan penilaian kemarin. Ya, yang dilihat adalah ke depan dari mulai saat itu istikharah sampai nanti pas besoknya menyoblos, sehebat apa kita kepada Allah. Maka jangan hanya menyalahkan pemimpin negara yang mungkin saat itu atau yang dulu. Wah, nggak bener nih. Bisa jadi Allah pilihkan pemimpin yang misalnya yang kita tidak suka karena sebab kitanya juga nggak kafah gitu loh. Jadi jangan hanya menyalahkan dasarnya presidennya nggak ngerti kepada agama, nggak menurut ulama. Kenapa sampai dipilihkan, ditakdirkan oleh Allah? Allah izinkan, bahkan Allah berikan tempat meskipun belum bicara ridho, belum tentu Allah ridho. Yang tahu cuma Allah. Tapi kenapa sampai dipilihkan? Karena kitanya mungkin juga sok-sokan religius, padahal kita sendiri masih kropos gitu loh. Maka caranya diutamakan adalah kalau memang kita berharap pemimpin yang islami, yang adil, yang bisa menaungi, hebat, dia memberikan kesejahteraan sosial, ekonomi kepada seluruh warga dengan berbagai macam suku dan agama, ya dimulai dari kitanya. Ya minimal kalau kitanya nggak hebat, ya minimal cara memilihnya sesuai syar'i. Istikharah itu tadi loh. Ya, yuk sama-sama istikharah, mudah-mudahan Allah pilihkan yang baik. Kemudian sholat hajat, mudah-mudahan Allah ijabah yang kita mau nih si anu. Ya, sampai ujungnya Allah berikan ini loh, kertek hatinya di sini. Kan banyak tuh cara-cara seperti memilih Quran. Ini ada kalau istikharah kita ini blank karena kita banyak dosa. Ya, asal kebet Quran malam ini dibaca yang kanan, dibaca halaman kiri. Kemudian setelah baca halaman kanan kiri, kemudian kita sebutkan nama Bismillah Fatihah, kemudian dicari huruf kho dan shin. Huruf kho, oh halaman kanan kiri ada 13. Huruf shin, halaman kanan kiri ada 10, taruh. Besok lagi baca lagi sampai 7 malam. Nanti digabungkan tuh halaman kanan dan kiri ya untuk membantu setelah istikharah nih. Jangan ini doang, jadi istikharah juga kemudian baca Quran ngacak. Asal kebet. Nah 7 malam tuh include akumulasi, ada berapa shin, ada berapa kho. Ternyata kho-nya ada 97. Shin-nya ada 89. Maka kekuatannya di kho. Apa itu kho? Khoir. Apa itu shin? Syarun. Khoir baik, syarun jelek. Sampai di situ enggak kita waktu memilih pemimpin dulu-dulu itu. Istikharah kagak. Baca Quran kagak. Kalau ngobrol cuma buli-bulian sama teman, besok nyoblos, pilih siapa nih? Gue tahu kayak ini aja dah. Tapi enggak ada doa, enggak ada dukungan. Kita tidak mendoakan calon yang kita inginkan, kita juga tidak mendoa kepada Allah sebagai tanda kita itu tidak bertanya. Orang yang mengambil keputusan tanpa bertanya dikatakan sombong oleh Allah. Nah ini juga semua buat saya, buat Ustadz Guswar, buat kita semua. Kemarin biarlah, sekarang kira-kira 2024 nih kita mau bangkit apa enggak? Ya. Kalau Islam yang bangkit, insya Allah agama lain aman. Gitu. Cek di belahan mana, di mana-mana kalau Islam yang mayoritas, minoritas pasti dia akan sejahtera, aman, tentram, terjaga darahnya. Karena Quran yang nyuruh. Nah kalau kita pengen 2024 ini, politik ini baik, ya, hebat badai dengan kepentingan yang kita lihat dibaca di sosial media, di Instagram, di berita. Wah ini rumahnya kayak banyak orang yang mencaplok ini. Ya itu kan udah di luar kekuasaan kita sudah. Ya. Ditambah memang level-level mereka para elit politik, ditambah politik yang berubah-ubah pagi siang petang kita nggak tahu. Kemudian mereka di atas tuh sedang membicarakan apa, goalnya kemana, deal-dealannya apa, kita nggak tahu. Tidak ada ilmu, tidak ada terawangan, tidak ada kasyafah, kecuali kita yang doif, terbatas, majhul dan jahil. Ya,
melepaskan semua, hanya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujungnya adalah di sini kalau Bapak-bapak, Ustadz Bi, ya kita akan mengerjakan itu, tapi ujungnya sami'na wa ata'na. Kami mengikuti, insya Allah lillah filah, karena nggak ada yang bayar, nggak ada yang ngorak-ngorak ke sini. Kalaupun nanti ada yang sini, Ustadz, jamaah Ustadz kasih aja langsung sana. Ya, karena guru saya bilang kalau ada politikus datang kepadamu untuk agar kita memilih sesuai maumu, ya setelah kita lihat dia siapa nggak jelas atau misalnya jelas bagaimana background iman, takwa dan mental serta perjuangannya, ambil duitnya, partainya jangan dicolok, begitu. Ini nih jelas. Jadi ini adalah fatwa dari Ki Mohai Atali. Ya, jadi bapak-bapak udah bisa nangkep ya. Artinya pertama sami'na wa ata'na. Ya, kedua adalah kita melihat bahwa siapa yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang dia itu memiliki kedekatan dengan Islam, bukan dengan orang Islam ya, dengan Islamnya gitu loh. Artinya dengan memilih dia maka masyarakat Islam atau kondisi keberagamaan dalam Islam itu bisa semakin syiarnya semakin tinggi gitu, semakin baik gitu. Ya, maka global, mujmal, syamil, total ya, pada kalimat sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taati. Bukan sebaliknya, sami'na wa asoyna. Ya, kami mendengar dan kami maksiati. Ya, kalau kita kan asoy. Asoy itu apa? Bahasa Arab, Pak. Wih, lagi mana? Asoy ini. Nah, itu maksiat, artinya lagi maksiat. Ya, ya. Kemudian bahasanya apa? Benar. Aso, yaksi, maksiatan, asi orangnya. Ya, saya kadar juga di Cimpatu ada masjid namanya Al-Asi. Ini pakai hamzah apa pakai ain? Kalau pakai ain artinya orangnya maksiat ini dalam. Ya, kemudian perbuatannya tadi asoy. Maka kalau Bapak kemana? Asoy dulu. Itu berarti lagi maksiat. Ya. Baik, saya kira pembekalannya cukup ya. Jadi saya kira bapak-bapak sudah mampu, sudah bisa untuk nanti kita mulai lah. Kalau sudah mulai kering, mulai orang tuh pada misalnya cawe-cawe partai segala macam, kita sudah mulailah seminggu sekali. Ya istikharah. Terus seminggu sebelum pencoblosan istikharah lagi, kita bareng-bareng, Pak jangan lupa istikharah. Harus ada perbedaan sekarang. Bisa jadi sekelompok segelintir orang di majelis kopi uduk dengan tangisan air mata, tidak hanya air mata buaya tapi jeritan hati ingin kebangkitan, karena mungkin bisa jadi pemimpin yang islami juga mendongkrak kita sebagai umatnya juga lebih islami lagi, termasuk kita jadi semangat bernegara, ikhlas kita juga ya menjadi warga, betul nggak? Ya nangis ya istiqoroh tanpa lupa istiqoroh terus pas pencoblosan. Ya saya nanti akan bilang Pak silakan hati kretek mana sampai di ujung istiqoroh, nanti saya juga banyak musyawarah, saya kan ada bocoran-bocoran misalnya dari mana nih. Wah, samping orangnya ada yang baik tapi ada politik di belakang nanti akan digulingkan kemudian inongol, kita nggak ada yang tahu. Tapi tetap tadi istiqoroh, minta nanya kepada Allah. Istiqoroh itu kan ada kebingungan aja nggak jelas mau apa, istiqoroh. Atau maju apa mundur, istiqoroh. Pilihannya A, B, C, istiqoroh. Ya, ketika dikerjakan maka bertanya gitu. Ya, siapa yang tidak beristikharah atau tidak meminta pada sebuah keputusan, nah ini jadi masalah. Nanti baru terakhir, nih kayaknya inisialnya kayaknya Z ini Pak. Ya, coba Bapak sama-sama istikharahkan 2-3 hari sebelumnya. Gitu. Oke, ini kelihatan ada yang mau bertanya dari Zoom ya, kami persilahkan. Enggak. Ya, Bang Ihsan, izin nanti bertanya dari Munsyid Jabodetabek Ustadz. Ya, silakan nih. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus, Ustadz Mohai. Izin kami bertanya dari Munsyid Jabodetabek. Tadi temanya hampir sama. Banyak politikus yang mendatangi ulama dan banyak ulama yang mendatangi politikus. Sedangkan kami kan di sini sebagai munsyid, sebagai penasihat,
sama halnya dengan bagaimana pandangan Ustadz munsid yang mendatangi politikus dan politikus yang mendatangi para munsid. Bagaimana Ustadz? Mohon pandangannya Ustadz. Oke. Kalau musik itu pada bagian entertain aja ya. Iya Pak, banyak juga. Iya, jangan kata munsyid lah. Ya, saya misalnya diundang. Iya betul. Ya. Ya, pilihan saya misalnya adalah dalam hati. Kemudian diundanglah sama Partai Merah. Diundang oleh Partai Biru, saya ceramah. Orang tugasnya ceramah, ya, membawa risalah agama. Apalagi memang tugas entertain, nasyid. Maka anggaplah itu bekerja. Bahkan bisa jadi. Terima kasih. Iya kan nanti kalau misalnya Anda itu terbatasi jobnya, ujung-ujungnya repot sini juga kan gitu. Jadi bertebaranlah. Faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Nyanyi aja ya. Yang tidak boleh adalah gaya kita kemudian tiba-tiba seperti bunglon. Lagi di sini seolah-olah saya setuju nih Bapak. Ketika saya enggak, sampaikan aja. Maka tidak ada sesuatu yang bisa menabrak kalau kita tuh di rel kanan. Ya. Contoh, ketika kita pasang sesuatu dalam postingan itu, kalau sudah bicaranya ayat, Quran itu enggak ada yang nabrak Pak. Ceramah juga kalau bicaranya, saya sering Pak, diundang sama satu partai. Ya, waktu itu di Jawa Timur, apa mungkin di mana ya, saya pernah itu. Nah, saya termasuk diundang lah oleh seorang anggota pemilihan itu. Saya ceramah aja menyampaikan ini tentang ayat hadis. Sampai turun ditegur lah. Ustadz kan diundang sama Pak Haji. Ustadz kagak nyebut pisan itu. Iya, demi Allah nih, nggak nyebut sama sekali. Oh, nggak cukup ya bahasa saya. Apa sebenarnya sama-sama menangkap, cuma maunya keluar dari mulut saya. Bahasa saya jelas loh. Apabila ada seorang pemimpin yang terlihat dedikasinya baik pada keluarganya, pada pemerintah, pada warga, sholatnya oke, akhlaknya oke, maka harus kemana lagi memilih kecuali orang itu sudah ada di depan mata, itu cukup sudah. Oh betul itu. Bahasa saya gitu tajam. Anda bagus sebenarnya. Iya, persiapan kampanye ini. Ya. Sama kayak gini juga. Kita sudah nyiapin lagunya. Oh gitu. Pilihlah pemimpin yang bijak, ibadahnya taat, menyayangi umat dengan ulama, hikmat dan hormat. Oh, kalau ini nyanyinya bisa di sekitar partai yang terlihat mungkin umum, ini jadi dakwah. Iya betul. Ya, 10%-nya lupa. Nah, saya pernah ceramah juga di Jawa Timur, pernah itu di Jawa. Jadi diundang ceramah umum aja, tapi saya kasih kisi-kisi filsafat. Karena kita lihat orang ini memang agamis, ya udah enak. Yang nyangkut, yang kalau calonnya itu agamis, enak nyangkutnya. Kalau enggak itu saya kasih yang bias-bias aja. Nah ini agamis, saya sampaikan tuh. Nah nggak tahu selesai ceramah, ada nih maaf, ya Allah alam, maaf para habaib, kiai, adalah ulama ya. Antum diundang, ini langsung nih sesama penceramah. Diundang kok nggak ada nyebut sama sekali gitu. Kan kita diundang tiketin, pesawatin, hotel segala macam, nggak kesebut sama sekali. Alafu ya Habibi. Saya cuma bilang maaf ya Habibi. Nggak lama beliau naik ceramah, Bu. Pilihlah dia, pilihlah kita, pilihlah segala macam. Disebutin langsung. Beliau ini contoh pemimpin. Selesai ceramah, selesai, nggak senyum itu calon tuh. Ya, saya yang dipanggil, Ustadz sini Ustadz. Saya nengok, beliau juga nengok, saya dipanggil, Ustaz sini aja. Saya yang diajak ke tempat ruang makan. Beliaunya enggak. Jadi ternyata ada calon pemimpin yang berakhlak juga, dia jengah juga kalau caranya begitu. Enggak elegan gitu loh. Ya jadi Anda ini enggak suka pantat basah, jilat pantat gitu, mohon maaf. Ya kadang ada istilahnya begitu. Kadang pantat saya juga basah kadang. Jadi enggak begitu, jadi kalau boleh dibilang politik juga kita. Luar biasa. Pilih beliau, nggak begitu. Makanya saya jarang orang ngundang di partai untuk kampanye itu kecuali karena pengajian juga ujung-ujungnya. Iya. Ya, karena mungkin modelnya begini. Mau dibayar, udah tiketin, kadang udah dikasih hadiah apa. Ya saya lurus-lurus saja. Partai mana ngundang saya datang. Tapi jangan harap saya tuh pilih dia. Karena beliau nggak ada itu. Namanya mencoreng dan merusak panggung penyampaian risalah itu dakwah. Kalau kecuali Ustadz sini gak usah ceramah, kita ngobrol aja loh. Saya akan tanya, undang saya buat apaan gitu loh. Kalau cuma ini cari aja artis gitu.
Kalau undang saya ceramah ya terserah saya cara ceramahnya. Saya sampaikan begini ceramah saya. Jadi nggak silau meskipun di depan mata nih misalnya, Ustadz ini uang 1T, Ustadz ngomong nanti ceramahnya gini-gini. Saya tidak akan bicara begitu yang dia mau. Pasti saya ceramah saya dengan gaya saya. Kalau duit mah saya ambil. Gitu. Tolong itu dipertahankan ya sikap seperti ini, karena sikap seperti ini adalah sikap yang elegan, yang memang sesuai dengan koridor-koridor Islam. Kalau Kita bicara sangat uang, mengharapkan para penceramah ini seperti Anda sebenarnya. ya saya menyampaikan ini bukan untuk sesuatu, Allah yang maha tahu ya. Karena kalau bicara uang, semua butuh, semua juga kurang aja. Cuma bagaimanapun kita udah banyak ya, dengan kealfaan, ya sampaikan aja. Apa arti uang yang disampaikan tuh? Uang mah habis saja. Tapi jejak digital, kemuliaan agama, hilangnya esensi dakwah gitu loh. Saat pengajian, karena banyak juga pemimpin, dia kampanye tapi buat pengajian. Dan gak harus bawa-bawa gitu. Dianya juga elegan. Iya. Orang sama yang dia minta disebut aja ternyata dia belum tentu mau, dia jengah. Apalagi yang dia elegan membuat pengajian aja. Orang udah tahu kok, gak usah disebut-sebut juga yang ngadain siapa. Benar. Lebih enak kita Luar, ceramahnya. bagus ini yang kayak gini nih. Iya. Kalimat Anda kan 2. Apa itu? Bagus itu. Apa namanya gitu. Ya, ini pribadi. Kenapa? Semua butuh uang. Tapi kalau ngomong tentang urusan di situ kemudian dicampur aduk, kita harus sampaikan dulu yang hak. Ya, perkara uang semua juga suka. Tapi tadi derajat minimal kita tidak menjadikan agama sebagai keuntungan dunia. Bagus lagi nih pernyataan yang terakhir. Ya, emang bagus terus kita mah. Luar biasa gitu. Jadi kesimpulannya sudah jelas tadi ya. Jadi yang Tadi pertama, pertanyaan tadi, kalau munsid gimana Ustadz? Datangi aja, siapa yang ngundang datang. Selama orang itu meminta, ya datangi aja. Bahkan kalau ada partai atau warna ya bendera yang kita nggak cocok ya sepertinya, ya profesional aja, nyanyi aja, niatkan karena Allah aja. Kalau ternyata dakwah sampaikan, tidak ada tendensius, tidak subjektif, nyanyi aja, kali aja. Ya padahal tadi lagunya contohnya seperti Ustadz Gus Dur yang agamis, yang taat segala macam, itu kan jadi ibadah juga. Niatkan untuk menyampaikan kebenaran melalui lagu. Oke ya, finish nih kelihatannya. Sudah clear ya Pak ya? Oke, kalau gitu kita akan pilih Kimo. Sebagai Baik, saya kira sudah cukup waktunya. Terima kasih nih teman-teman yang berada di Jamaah Zoomiyah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah literasi kita dan ya menambah bekal lah kita untuk menghadapi yang namanya pesta demokrasi gitu ya. Walaupun itu juga ya kita terlepas dari istilah pesta demokrasinya, ya akan masuk kepada pilpres dan pileg gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita buat menghadapi peristiwa itu. Baik, saya kira kita akan tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya karim astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una Allahumma ya musahhil sahhil wa ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir Allahumma yassir umurana dunyana wa ukhrana. Ya Allah ya Rabbana, hari ini tema ini yang terkadang dalam 5 tahun sejahtera, nyaman, tenang hanya setahun di tahun ketiga. Tahun pertama, kedua masih sisa politik di tahun yang lalu. Tahun keempat, tahun kelima sudah riuh dengan persiapan politik di masa mendatang. Maka ya Allah, yang termulia, terhebat yang kami pinta adalah satu, berikan terus bimbingan yang hidayah agar kami terus dekat dengan agama, dekat dengan ibadah, terus mencintai istiqomah kepada dirimu ya Allah Zat, kepada Rasulullah, kepada ulama menjadi warathatul anbiya. Ya Allah ya Rabbana, rezeki sudah kau tanggung. Siapapun yang menjadi pemimpin kami, pemimpin yang mencintai engkau dan nabimu, pemimpin yang mencintai amanahnya yaitu kami sebagai warga yang dipimpinnya. Ya Allah, takdirkan buat bangsa ini ke depan pemimpin yang tidak hanya mencintai Islam, bahkan dia dekat denganmu, dekat dengan Rasulullah, juga membela Islam
dengan amanah dan keadilannya. Ya Allah ya Rabbana, jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami pemimpin-pemimpin rumah tangga yang baik. Buat hati kami menjadi lembut, pemaaf, selalu mendoakan dan memberikan minta ampun kepada Engkau atas semua yang kami pimpin. Menjadikan kami senang berdiskusi, musyawarah, dan selalu bertawakal kepada setiap ikhtiar hajat yang kami lakukan. Ya Allah ya Rabbana, tema ini mengusik kami ya Allah, agar ulama-ulama kami yang menjadi panutan kami ya Allah, tidak hanya yang ditanya ilmunya, tapi berikan juga bimbingan buat kami sebagai umat dan jamaahnya. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkahi jamaah majlis kopi uduk ini ya Allah, berkahi semua jamaah Zumiyah Shisha TV 2 Dai Berbagi, berkahi apa yang kami makan, kami minum ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi bangsa ini dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jamaah Zumiyah dan bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, usia yang panjang dengan penuh barokah, untuk kita berjumpa kembali pada Kamis depan dalam waktu dan juga acara yang sama, ya, bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau